Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristoper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaring laba-laba jika dilihat memang jadi yang paling lemah dan rapuh dari semua rumah atau sarang yang bisa dibangun makhluk hidup di dunia. Rumah laba-laba itu bahkan tidak bisa melindungi penghuninya dari panas matahari atau dingin yang ekstrim. Kelebihannya memang bisa menjebak hewan lain yang bisa jadi santapan. Al-Qur'an juga rupanya sudah menerangkan bagaimana lemah dan rapuhnya sarang laba-laba. Terlebih lagi hal itu juga ada kaitannya dengan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang konon didirikan untuk mendorong kerjasama dan perdamaian internasional. Ada banyak hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah laba-laba yang tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Dalam tafsir Qur'an menerangkan bahwa orang-orang yang mendustakan dan tunduk kepada selain Allah dalam hal kelemahan dan ketergantungan mereka kepada yang tidak dapat dijadikan sebagai tempat bergantung adalah bagaikan laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung. Ayat ini menjelaskan perumpamaan jaring laba-laba sebagai rumah yang lemah untuk orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Dalam Al-Quran memang menjelaskan lemahnya rumah laba-laba, tapi kelemahannya bukanlah terletak pada benangnya. Para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology di Boston menunjukkan bagaimana benang sutra buatan laba-laba ini memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dibanding benang serupa yang terbuat dari baja. Lalu, di mana sebenarnya letak kelemahan yang dimaksud dalam Al-Quran? Jawabannya adalah pembuat dan pemilik rumah itu sendiri. Laba-laba memiliki sifat yang kurang belas asih dan baik. Laba-laba betina akan memakan pejantannya setelah kawin. Tak hanya itu, segera setelah telur-telur mereka menetas, anak laba-laba akan berebutan makanan bahkan memakan saudaranya hingga hanya beberapa anak laba-laba saja yang tersisa. Cara hidup seperti inilah yang membuat rumah laba-laba disebut lemah dan rapuh. Jadi, lemahnya rumah laba-laba bukan pada unsur atau struktur bangunannya. Kalau itu yang dijadikan patokan, rumah laba-laba adalah rumah yang kuat. Kekuatannya sendiri bisa dilihat dari sulitnya mangsa yang terjebak pada jaring laba-laba untuk melarikan diri. Inti kelemahannya ada pada fungsi utama sebuah rumah yang tidak bisa melindungi penghuninya sendiri. Kembali ke pembahasan awal yang mengenai hubungan antara PBB dan Al-Quran. Secara filosofis, logo ini bermakna perdamaian dunia. Lambang PBB adalah peta dunia dengan dominasi warna biru dan putih yang berpusat di kutub utara. Dari sudut pandang ini, 5 benua yang ada di bumi terlihat. Warnanya juga dipilih karena melambangkan ketenangan. Biru adalah lawan dari merah yang melambangkan agresi atau perang. Jika diperhatikan, logo PBB akan kembali mengingatkan kita akan sarang laba-laba yang telah dibahas sebelumnya. Syekh Muhammad Awal Ahmad dari Amerika Serikat mencoba menganalisis kaitan antara PBB dan Al-Quran. Dalam ceramahnya yang disampaikan pada tahun 2018 lalu, beliau mengatakan ketika datang ke markas PBB di New York, dirinya menelan kekecewaan di sana. So, on Wednesday, if you go to New York somehow, on Wednesday they do open United Nations. People to visit United Nations. Anytime you go, tell them you want to go to the Big Five. Where the Big Five, the United States, Britain, I don't know, France, Russia, and China. This is where they sit. That is not right. Everybody will come and give a speech. Our Excellency President, he came. I was in New York. I was so happy. We went to see him when he came, United Nations. We greet him. So happy our president is here. He gave a speech, about 2.5 pages. But guess what? It's irrelevant. You nigga, get out of here. What you gonna tell us, man? Look at us, man. Coming from Africa. You're gonna come to the United Nations and tell us what to do, man, please. But they'll give you the spotlight. You feel comfortable, but they don't need you. They don't need your word. They make that decision. 5 of them. Kekecewaan Syekh Muhammad Awal Ahmad didasarkan kepada sikap PBB yang ternyata di luar dugaan. Mereka secara harfiah bermakna persatuan bangsa-bangsa. Oknum PBB dianggap tidak bisa menghargai pendapat dari masyarakat yang merupakan elemen terkecil dari sebuah bangsa. Tentu ini berbanding terbalik dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang seharusnya dilakukan PBB. Semuanya sudah diatur dan diputuskan oleh negara-negara besar yang disebut dengan kata The Big Five. Syekh Muhammad Awal Ahmad melanjutkan ceramahnya yang menyinggung bahwa PBB telah disebutkan dalam Al-Quran yang membuat teman-temannya tidak percaya. Despite that story befitting United Nations, I was giving a talk, I said, look, I have seen United Nations in the Quran.
They said, come on, Mr. Muhammad Awal. You see United Nations? Please get out of here, man. United Nations in the Quran. I said, yeah, it's in the Quran. They said, Allah, man, you too, attached with all this science. United Nations. I said, what? Are you surprised? As if couldn't Allah mention United Nations? I said, well, that's true. Said, Allah said, "Kullu shay'in fastalnahu tafsila." Each and everything is in the Quran. Setelah itu, Syekh Muhammad menyampaikan lebih spesifik hubungan antara PBB dan Al-Quran pada surat Al-Ankabut yang membahas tentang laba-laba dan juga sarangnya. So I came to give a lecture, and that lecture is so clear and succinct. Listen, United Nations, the same verse of the Ankabut. I'm asking the question, what is the emblem of United Nations? What is the flag of United Nations? Spider's web. What is inside that web? What is inside that spider's web? Globe, world map. To catch us, to eat us. Yes. They squeeze us, man. You want to catch fish? What do? You cast the net, right? So why would they choose spider's web as their emblem? That's the question. And then we are inside, man, we're in trouble. They're going to eat us. And they are eating us in one way or the other. Allah said, look, anything you run in United Nations, Allah said, look at their house. It's like that of the spider. And wallahi, if you go and see where the big five sit, it's built with a glass. The glass is like a spider, like this and like this. It's like a dome. The inside. I said, Subhanallah. Ya salam. Allah said, don't you see their house is built like the spider's house? And Allah said, Law kanu ya'lamun. If you understand the implication of this spider. Singkatnya, Syekh Muhammad ingin memberitahu bahwa kita adalah mangsa dari sesuatu serupa laba-laba atau bersifat seperti laba-laba yang suatu hari akan merugikan dan membunuh kita seperti nasib hewan yang terjerat jaring laba-laba. Mereka semua pada akhirnya jadi santapan sang tuan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.